Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya sudah kita ambil beberapa perkara atau udzur-udzur yang mubihah, alasan atau udzur yang diperbolehkan seseorang itu untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan, dan kemudian apa yang harus dia lakukan sebagai bentuk konsekuensi berbukanya atau tidak berpuasanya dia di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian di malam hari ini insyaallah, dan juga sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya tentang perkara-perkara yang juga yang bisa membatalkan puasa. Nah, jadi antaranya makan, minum dengan sengaja, kemudian juga berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja pula. Dan bagi orang yang melakukan itu tidak gugur dengan hanya membayar puasa saja, tetapi ada namanya kafarah, ada dendanya, membayar kafarah, tebusan. Yaitu yang pertama adalah dengan membebaskan budak kalau ada. Kemudian yang kedua kalau tidak ada adalah dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau tidak mampu, setelah dicoba ternyata memang tidak mampu, memberikan makan pada 60 orang fakir miskin. Kemudian di malam hari ini insyaallah kita akan mengambil beberapa perkara terkait dengan adab-adab orang yang berpuasa. Sebagaimana yang sudah kita ambil dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di antara adab orang yang berpuasa disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth." Apabila salah seorang dari kalian itu berpuasa, maka janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor. Nah, wala yaskhab, dan juga jangan bertengkar. Jangan berteriak. Nah, ini di antara adab orang yang berpuasa. Kalau orang yang berpuasa tapi lisannya masih mengucapkan kata-kata yang kotor, ya, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata mohon maaf cabul atau semisal dengan itu, maka ini mengurangi kesempurnaan dari puasa. Bukan membatalkan puasa, tapi mengurangi kesempurnaan dari pahala puasa. Nah, dan itu sungguh kita khawatir, jangan-jangan kita berpuasa itu tidak dapat pahala, hanya sekedar gugur saja kewajiban. Nah, ini sudah pernah disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min hadhihi illa al-ju' wal 'atash, aw maqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada bagian yang dia dapatkan dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Yaitu diantaranya tidak bisa menjaga lisan. Nah, wala yarfuth wala yaskhab, dan jangan dia bertengkar, ya, berteriak. Dan kemudian kalau dia itu dicaci, ya, dicaci maki, atau kemudian diajak berkelahi atau yang semisal dengan itu, maka jawablah inni shaim, mohon maaf saya sedang berpuasa. Nah, kemudian di antara keutamaan juga disebutkan dalam hadis ini, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fammi shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih wangi di sisi Allah, bukan sisi makhluk. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada wanginya minyak misk, minyak kasturi. Dan keutamaan bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan 2 kegembiraan. Ya, kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan ketika dia berbuka. Berbuka puasa gembira. Kemudian yang kedua adalah kegembiraan yang dia dapati ketika dia berjumpa dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bergembira dengan pahala yang utuh dari puasa yang tidak diambil. Nah, sebagaimana penjelasan di hadis-hadis yang sebelumnya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Qala rahimallahu taala wa anhu ay wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Barang siapa yang menginfakkan sepasang dari hewan, apakah itu hewan onta, apakah itu sapi atau kambing, sepasang fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, nudiya min abwabil jannah, maka dia akan mendapatkan panggilan dari pintu-pintu surga. Akan dipanggil namanya. Ya Abdullah, hadza khairun. Wahai hamba Allah, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khairun, ini adalah sebuah kebaikan. Faman kana min ahli salati du'iya min babi salah. Jadi di surga itu ada pintu-pintu, dan pintu-pintu itu ada penjaganya masing-masingnya. Dan pintu itu akan memanggil orang-orang yang masuk surga yang melalui pintu tersebut. Nah, faman kana min ahli salah, bagi orang yang dia senantiasa menjaga salat. Nah, betul-betul dia jaga salatnya. Lebih-lebih salat 5 waktu, betul dia jaga, dikerjakan secara sempurna, waktunya, rukun-rukunnya. Nah, du'iya min babis salah, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Nah, akan dipanggil dari pintu salat. Walaupun dia juga berinfak, walaupun dia juga puasa, walaupun dia juga misalnya berjihad, tetapi dia memiliki kekhususan terkait dengan salat. Senang sekali dia kalau sudah masuk waktu sholat, kemudian dia jaga sholat-sholat sunnah, sholat duha misalnya, atau sholat malam, sholat rawatib. Nah, artinya ibadah yang menjadi kekhususan ya bagi dirinya. Maka akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang dia dalam amalannya itu lebih mengkhususkan pada amalan berjihad, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Nah, ada pintu khusus bagi orang-orang yang berjihad, yang tidak pernah ketinggalan dalam berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana min ahli siyami du'iya min babir rayyan. Dan barang siapa yang dia itu senang untuk berpuasa, ya biasa untuk melaksanakan amalan ibadah puasa, maka akan dipanggil dari pintu yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Barang siapa yang dia termasuk dari ahli sedekah, maka akan dipanggil pula dari pintu sedekah. Nah, bukan kemudian kalau pintu puasa itu orangnya amalannya hanya puasa saja, tidak. Ya dia tentu melaksanakan sholat, dia tentu melaksanakan umroh kalau Allah berikan kelapangan, juga haji, tetapi bahasa kita itu kekhususannya, spesialisasinya itu apa dia itu. Nah, ini penting bagi kita, jangan sampai kemudian ya sholat, puasa, nah, ya infak ya kadang-kadang kalau ada, jadi datar semua, nggak ada spesialisasinya. Nah, jangan, kalau bisa ada, mana ini Allah berikan karunia kepada kita yang mana? Kekuatan misalnya, ya sudah, jaga sholatnya. Misalnya puasanya, Allah berikan karunia harta yang berlebih, sedekah, sudah, jangan pelit, jangan hitung-hitungan, sudah. Nah, ya tetap dia salat, dia puasa, tapi ada kekhususan terkait dengan sedekah, mudah memberikan, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal bawabi man min daruratin. Nah, ya Rasulullah, tidaklah akan merugi orang-orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu. Nah, fahal yud'a hadun min tilkal abwabi kulliha, apakah ada seseorang yang dipanggil dari seluruh pintu itu ya Rasulullah? Nah, dipanggil dari pintu salat, dipanggil dari pintu zakat, dipanggil dari pintu jihad, dipanggil dari pintu sedekah, semuanya
pintu itu memanggil satu orang ini. Apa ada yang seperti itu ya Rasulullah? Qala na'am. Maka Nabi menjawab, iya ada. Warju an takuna minhum, muttafaqun alaih. Dan aku berharap engkau wahai Abu Bakar, termasuk dari orang-orang tersebut yang dipanggil dari seluruh pintu. Menunjukkan kesungguh-sungguhannya di dalam beribadah. Masalah sholat tidak pernah ketinggalan, berjihad tidak pernah absen, puasa tidak pernah, kemudian juga meninggalkan sedekah tidak pernah pelit. Terkenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Satu ketika, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Man minkum shaimun?" Siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Angkat tangan Abu Bakar. Siapa di antara kalian yang hari ini tadi mensolatkan jenazah? Angkat tangan Abu Bakar. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang amalan-amalan kebaikan, dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau senantiasa mengangkat tangannya, menunjukkan tentang kesungguhan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jangan ditanya tentang kedermawanannya Abu Bakar As-Siddiq. Seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, melalui Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai Abu Bakar ditanya, untuk keluargamu apa yang kau berikan wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya. Artinya masih bisa dicari lagi gitu, bukan kemudian juga nggak ada sama sekali, enggak, bisa dicari lagi. Taib. Aku hanya meninggalkan Allah dan juga Rasulnya. Tawakal, kekuatan. Ketika Umar menyedekahkan sebagian dari hartanya, Abu Bakar menyedekahkan semuanya. Taib. Semangat berjihad. Tidak ada satu peperangan yang dilewatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Perang Badar, perang Uhud, dan seterusnya. Berpuasa pun demikian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar Abu Bakar As-Siddiq termasuk dari salah seorang yang dipanggil dari seluruh pintu-pintu surga yang ada. Hadis ini jamaah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga puasanya. Dia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Dan pintu ini akan senantiasa terbuka sampai seluruh penghuninya itu masuk melalui pintu ini. Nggak bisa dimasuki oleh selain orang-orang yang diperkenankan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Begitu semuanya sudah masuk, baru pintu ini pun ditutup. Pintu Ar-Rayyan. Keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga puasanya. Kemudian keutamaan puasa berikutnya jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba itu berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, satu hari, tidak satu bulan, satu hari saja. Dia jaga betul puasanya. Tidak dia habiskan matanya untuk melihat perkara-perkara yang dilarang. Tidak dia biarkan telinganya mendengar gosip-gosip. Terkadang orang puasa, betul dia puasa, tapi duduk di depan TV seharian. Ada. Dari satu acara berganti acara, satu acara berganti acara. Ya sama aja yang kalau demikian. Bukan demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tidak dia biarkan matanya melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya mendengar perkara-perkara yang haram,
tangannya, kakinya, melakukan perkara-perkara yang abas, yang sia-sia. Tetapi betul-betul dia jaga. Semuanya ikut berpuasa. Lisannya berpuasa, matanya berpuasa, telinganya berpuasa. Tidaklah seorang hamba itu dia berpuasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan menjauhkan nanti pada hari kiamat wajahnya dengan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Bayangkan. 1 hari, kalau 2 hari, kalau 3 hari, kalau 1 bulan, setahun. Belum ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Asalkan kita betul-betul menjaga adab-adab puasa. Adab-adab puasa. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat. Meninggalkan syahwat. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya hambaku tadi itu meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat li ajli, karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat dalam rangka mentaati aku. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan Imam Bukhari juga Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi," muttafaqun alaih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Ini kesempatan betul bulan Ramadan. Yang harus kita manfaatkan. Momen yang ditunggu-tunggu, yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh segenap kaum muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kemudian lewat begitu saja. Sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Tidak. Tetapi betul-betul ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya di dalamnya. Berdoa, beristighfar, bertaubat, melakukan amalan-amalan saleh, amalan kebaikan, silahkan. Ya, berinfak, memberikan makan, dan seterusnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin," muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan maka dibukalah pintu-pintu surga. Tuftahu abwabul jannati targhiban lil 'amilina laha bi kathrati ta'ati. Dibukanya pintu-pintu surga itu sebagai pendorong, sebagai motivasi, penghasung bagi orang-orang yang menghendaki, menginginkan melakukan amalan-amalan kebaikan. Dikarenakan pada bulan tersebut banyaknya ketaatan-ketaatan yang bisa dikerjakan. Min salatin wa sadaqatin wa dzikrin wa qiraatin lil Qur'ani wa ghairi dzalik. Apakah berupa salat, sedekah, berzikir, membaca Al-Qur'an dan yang lain sebagainya. Dibuka pintu-pintu surga ini sebagai motivasi bagi kita, pendorong bagi kita. Ayo berbuat, beramal, pengen mendapatkan kebahagiaan, pengen mendapatkan ketenangan nanti di yaumil akhir. Pengen bisa selamat dari huru hara hari kiamat. Ayo berbuat, beramal di bulan ini. Dibuka pintu-pintu surga sebagai motivasi kepada kita. Sudahlah dunia. Jangan kemudian dijadikan
faktor penghalang bagi kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan. Sudah betul-betul manfaatkan bulan Ramadan ini untuk akhirat, bukan betul-betul manfaatkan untuk cari keuntungan. Akhirnya lelah, sudah dari pagi sampai sore, ngejar dunia, dah malam tinggal ampas, ya kan? Ya kalau ada ampasnya, kalau nggak ada, sudah bablas, tidur. Fala haula wala quwata illa billah. Kemudian wa ghuliqat abwabun nar, dikunci pintu-pintu neraka. Wa dzalika liqillatil ma'asi fihi minal mu'minin, yang demikian itu terjadi dikarenakan sedikitnya kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Sedikit ada memang, tapi sedikit. Di dalam hadis yang lainnya lebih dijelaskan yang dibelenggu. Ini yang ketiga, wasufidatis syayatin, dan dibelenggu, dirantai para syaitan, maksudnya al-maradatu minhum, pembesar-pembesar syaitan yang dibelenggu, bukan semua syaitan, tidak, tapi pembesar-pembesarnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang lainnya yang menjelaskan itu. Jadi sebagiannya masih ada bisa mengganggu manusia, tapi sedikit. Maradah, tokoh-tokoh utama dari syaitan itu dibelenggu, dirantai. Adapun yang lainnya ya masih bisa mengganggu manusia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bab yang berikutnya adalah bab tentang hasungan anjuran untuk memperbanyak melakukan amalan kebaikan di bulan Ramadan. Qala rahimallahu ta'ala wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling dermawan, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau itu lebih dermawan lagi kalau sudah masuk bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibrilu, ketika Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhan. Dan Jibril itu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhu al-Qur'ana, mengajarkan Al-Qur'an. Kadang menyimak hafalan Nabi alaihi salatu wasallam. Fali Rasul sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibrila ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, muttafaqun alaih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kesemangatan beliau melakukan amalan kebaikan itu lebih lagi. Di bulan Ramadan ketika menemui Jibril, dan beliau melakukan amalan kebaikan itu seperti angin yang berhembus, terus menerus. Kemudian yang menunjukkan kesungguhan beliau juga, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zara, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau itu membangunkan keluarganya, menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan juga mengencangkan tali pinggangnya. Maksudnya semakin bersungguh-sungguh, semakin bersungguh-sungguh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kemudian juga membuat bab tentang larangan mendahului bulan Ramadan dengan menyengaja berpuasa sehari atau 2 hari dalam rangka berhati-hati,
bukan kebiasaan. Misalnya Ramadan itu kalau nggak Selasa, Rabu, misalnya begitu ya. Nah, ini orang nggak biasa puasa Senin, Kamis, nggak biasa. Tiba-tiba hari Senin dia puasa. Nah, tiba-tiba hari Senin puasa. Ketika ditanya kenapa puasa, jaga-jaga. Siapa tahu Ramadannya sebenarnya hari Senin. Nah, jaga-jaga. Jadi kalaupun ternyata Ramadannya ternyata hari Senin, nah, saya nggak salah. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah justru yang dilarang di dalam agama. Walaupun itu muncul dari niat yang baik, ya, tetapi karena itu tidak selaras dengan bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jatuhnya bukan pahala yang didapatkan, dosa. Puasa kok malah dosa? Ngawur ya Pak Ustadz. Lu ini lihat. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yataqaddamanna ahadukum Ramadana bisawmi yaumin aw yaumain. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari. Ini larangan. Larangan itu mengandung makna haram. Kan begitu namanya larangan. Konsekuensinya begitu. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu, kecuali kalau seseorang yang memang sudah terbiasa berpuasa. Puasa Daud, puasa 3 hari setiap bulan, puasa Senin Kamis, bertepatan dengan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, silahkan, tidak mengapa untuk berpuasa. Tapi ini orang nggak terbiasa, tiba-tiba dia berpuasa. Kecuali seseorang yang dia terbiasa untuk berpuasa, falyasum dzalikal yaum, maka hendaklah dia berpuasa pada hari itu. Nah, dalam hadis yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shama al-yawma alladhi yashukku fihi, faqad asa Abul Qasim Shallallahu Alaihi Wasallam." Barang siapa yang berpuasa di hari yang disilahkan hari ragu, hari keraguan, yaitu 1 hari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan. Nah, dinamakan Yaumus Syak. Nah, oh ini sebenarnya sudah, ini ya, gitu kan biasanya suka gitulah. Nah, daripada ribut, mending saya puasa, misalnya gitu. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dia berpuasa pada hari yang diragukan, hari yang ragu, yaitu sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka sungguh dia telah berbuat durhaka kepada Abul Qasim, yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, metode menetapkan awal mula puasa dan akhir puasa di dalam syariat kita sudah jelas, gamblang, dan juga mudah. Mudah yang kemarin juga sudah kita sebutkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala juga membuat bab tentang keutamaan makan sahur dan mengakhirkan makan sahur. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makanan sahur itu ada keberkahan. Nah, silahkan makan sahur. Kalau misalnya saya nggak biasa makan nasi, ya sudah, mau kurma. Waduh, nggak biasa. Nah, kurma nggak biasa, ya sudah, mau apa? Mau energen, mau susu, mau apa, mau minum, silahkan. Tapi jangan ditinggalkan untuk makan sahur. Nah, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan, memberikan kekuatan ketika kita berpuasa. Ini diantara hikmah dan diantara indahnya agama kita. Memerintahkan, mewajibkan berpuasa, tetapi kemudian tidak membiarkan begitu saja. Nah, diberikan perkara-perkara yang akan bisa menguatkan bagi dirinya ketika berpuasa. Di antaranya makan sahur, diberikan waktu, diberikan momen agar seorang hamba memanfaatkannya sebagai bekal untuk puasanya. Subhanallah. Betapa sempurnanya agama kita.
Di siang hari diperintahkan untuk menahan makan minum, tapi diberikan waktu untuk menghadapi itu semua. Bahkan dianjurkan, nah, jangan kemudian, wah saya kuat lah, kuat. Nah, akhirnya nggak bangun, bangunnya pas subuh misalnya. Demikian itu bukan perkara yang bagus. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, lebih utama lagi diakhirkan makan sahurnya. Kalau misalnya taruhlah subuh jam 4, makan sahur setengah 4. Nah, coba kalau makan sahurnya jam 12, ya sudah habis duluan nanti itu. Nah, maka syariat memberikan arahan, akhirkan ketika makan sahur. Nah, akhirkan, jangan buru-buru. Nah, baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah, kana li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam muadzzinani, Bilal wa Ibnu Ummi Maktum. Rasulullah punya dua muadzin, yaitu Bilal bin Abi Rabah dan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Maka Nabi mengatakan, inna Bilalan yu'adzinu bilail. Bilal itu kalau mengumandangkan adzan, itu adzan yang pertama masih malam. Maksudnya masih boleh bagi kalian untuk makan dan minum. Belum masuk waktu subuh. Nah, misalnya subuh jam 4, itu biasanya Bilal adzan itu setengah 4. Nah, setengah 4 adzan pertama. Fakulu washrabu, maka teruslah kalau kalian mau makan, mau minum, silahkan, tidak mengapa. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai nanti yang adzan itu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Walam yakun bainahuma illa ayanzila hadza wa yarqa hadza, muttafaqun alaih. Artinya ketika sudah masuk waktu subuh, ya jangan makan dan minum lagi. Sebelum masuk waktu subuh, maka silahkan untuk makan dan minum. Dan jangan dibatasi. 10 menit sebelum subuh saya harus berhenti. Jangan. Silahkan, tidak apa-apa. Nah, ada orang masih makan 5 menit atau 10 menit sebelum subuh, malah diingatkan. Nah, lu kok masih makan? Ini sudah bentar lagi subuh. Ya biarin aja. Nah, akhir waktu terakhir dari makan dan minum adalah ketika sudah masuk waktu subuh. Nah, sudah masuk waktu subuh. Ini diantara sunnah, yaitu mengakhirkan makan sahur. Di antara sunnah juga menyegerakan berbuka apabila sudah masuk waktunya. Ingat ya, apabila sudah masuk waktunya. Nah, bukan maknanya menyegerakan berbuka itu duluan berbuka. Tidak. Tapi kalau sudah masuk waktunya berbuka, segera. Nah, aku kuat. Enggak, itu enggak bagus. Nah, enggak bagus. Nah, kayak anak kecil buru-buru. Justru ini yang utama. Kan kadang demikian orang itu. Bahkan ada Pak, orang itu berbuka itu kalau sudah selesai sholat maghrib, nah, baru berbuka. Dia sangka itu yang betul. Betul, ini terjadi. Nah, lu Ustaz, kan dalilnya jelas. Summa atimu siyama ilal lail, dalam Al-Quran kan begitu. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam, loh Zat nih, sampai malam. Pak, maksudnya malam di sini adalah sampai matahari terbenam. Bukan malam itu maksudnya setelah sholat maghrib baru berbuka. Nah, salah, bukan demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka ketika sudah masuk waktunya. Dan lebih utama, kita bicara yang utama ya, berbuka itu dengan kurma. Kurma dulu. Jangan es teh dulu, kurma dulu aja. Nah, kurma dulu, baru setelah itu silakan mau es teh, mau es buah, mau gorengan atau apa terserah. Tapi yang utama pertama itu dengan kurma. Dan kalau ada itu kurma basah. Jadi warnanya itu agak kuning kalau kurma basah itu, namanya rutop. Kalau nggak ada ya kurma-kurma yang biasa kita beli. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, ini yang bisa kita ambil di pertemuan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita memanfaatkan bulan Ramadan dengan amalan-amalan kebaikan dan menerimanya.